Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah General Linguistik. Pembahasan kita kali ini adalah antropolinguistik. Antropolinguistik ini sering disebut juga dengan antropologi linguistik atau linguistik antropologi. Namun secara prinsip kedua ilmu ini merupakan perspektif yang berbeda. Antropolinguistik itu memandang bahasa dalam tataran antropologi, sementara antropologi linguistik itu memandang antropologi dalam bahasa. Namun yang jelas dua kajian ini adalah hampir serupa, namun dengan perspektif yang berbeda. Sekarang kita lihat apa itu antropolinguistik. Antropolinguistik itu merupakan kajian interdisipliner, yaitu penggabungan dari linguistik dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam hal ini adalah antropologi. Sekarang kita lihat definisi dari antropolinguistik itu. Antropolinguistik yaitu area linguistik research atau penelitian dalam linguistik yang fokus kepada hubungan antara bahasa dengan budaya. Dalam hal ini, kita sudah jelaskan bahwa makro itu penggabungan, skemanya seperti ini. Ilmu linguistik, kemudian ada ilmu antropologi, pertemuan antara ilmu linguistik dan ilmu antropologi ini kemudian menjadi antropolinguistik. Jika merujuk kembali kepada video sosiolinguistik, kita tentu akan bertanya, apa sih bedanya antropolinguistik dengan sosiolinguistik? Karena dalam sosiolinguistik juga mengkaji tentang sosiokultural. Terus apa bedanya dengan antropolinguistik? Dia juga membahas secara kultural juga gitu. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa sosiolinguistik itu concern tentang sosiokultural yang berusaha untuk mengungkapkan pola perilaku dari berbahasa dalam masyarakat. Dalam artian sosiolinguistik itu mengeksplorasi bagaimana perilaku berbahasa yang berhubungan dengan status sosial. Jadi di antara masyarakat itu ada yang memiliki status sosial, termasuk gender, pendidikan, pekerjaan, keturunan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, sosiolinguistik fokus kepada personnya, kepada orangnya, kepada status sosialnya, manusianya. Ya, bagaimana bahasa itu digunakan atau pola-pola bahasa apa yang sudah digunakan. Sementara antropolinguistik itu fokus kepada pemahaman budaya yang berusaha mengungkap makna di balik bahasa, bentuk bahasa, gaya bahasa, segala macam. Ketika bahasa itu ada, kemudian dia dapat dimaknai berdasarkan budaya, keadaan, kondisi sosial masyarakat. Jadi dari situ dapat dilihat bahwa perbedaan keduanya. Meskipun perbedaan ini akan sangat sulit dipisahkan, karena sosiolinguistik dan antropolinguistik ini berhubungan dengan bahasa, sosial, dan budaya. Coba kita lihat skema ini. Jadi ada sosial, ada culture, ada language. Kalau kita lihat runutnya adalah sosial itu membentuk budaya. Dalam artian perilaku manusia itu membentuk budaya. Kemudian budaya itu membentuk bahasa. Kemudian berbahasa itu juga membentuk akhirnya sosial. Jadi dia saling berkaitan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya adalah ketika aspek ini saling berkaitan. Sosial membentuk budaya, budaya membentuk bahasa, bahasa membentuk sosial. Atau sebaliknya, sosial membentuk bahasa, bahasa membentuk budaya, dan budaya membentuk sosial. Dalam artian dia selalu berkelanjutan. Kita tidak tahu siapa yang dulu, apakah sosial membentuk bahasa dulu, atau sosial membentuk budaya dulu. Sebaliknya, apakah budaya dulu membentuk bahasa, atau bahasa dulu membentuk budaya. Jadi semuanya saling berkaitan gitu. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat kaitan erat antara sosial, cultural, dan bahasa. Oke, sampai di sini dapat dipahami ya.
Sekarang kita langsung spesifik kepada antropolinguistik, yaitu tentang language dan culture. Secara umum, yang dimaksud dengan language and culture ini adalah language is mirror of culture. Jadi bahasa itu merupakan cerminan budaya. Dalam hal ini, meskipun bahasa juga membentuk budaya, namun hal yang umum dikaji dalam antropolinguistik adalah spesifik kepada bahasanya gitu. Jadi dia lebih fokus kepada bagaimana bahasa itu disampaikan, digunakan sebagai cerminan dari budaya. Selanjutnya yaitu bahasa itu merupakan produk dari budaya. Karena setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga bahasa atau gaya bahasa atau fungsi bahasa atau makna bahasa itu secara otomatis berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal itu kemudian menjadi aspek yang dapat dikaji lebih dalam antropolinguistik. Sebagai contoh kita lihat seperti ini. Orang yang berbicara di daerah pegunungan dengan orang yang berada di pesisir pantai itu akan berbeda cara berbicaranya atau budaya berbahasanya itu akan berbeda-beda. Jadi jangan heran ketika kita mendengar kata itu, kemudian itu akan menjadi masalah di kata yang lainnya. Katakanlah seperti ini sebagai contoh. Saya contohkan dalam bahasa Minang ya, agar lebih bisa saya jelaskan dengan jelas gitu. Dalam bahasa Minang, terutama di Batu Sangkar, katakanlah daerah daratan atau pegunungan. Di sana, orang berbahasa menyebut dirinya den, aku dengan den. Itu adalah untuk orang yang sama besar. Sehingga kata den itu ketika dipakai untuk orang yang lebih tua, itu akan dianggap tidak sopan. Secara budaya, itu dianggap melecehkan. Sementara kalau kita lihat di pesisir, katakanlah seperti Padang atau pesisir selatan, kata den dapat digunakan seorang anak kepada orang tuanya, den gitu. Ketika orang Batu Sangkar melihat orang Padang berkata den kepada orang yang lebih tua, mereka akan kagok, cultural shock gitu. Jadi secara budaya mereka akan terkejut. Namun bagi orang Padang atau orang pesisir, dia menggunakan kata den itu dia sudah menjadi budaya, dalam artian den itu sudah biasa dan sehingga dia dapat digunakan kepada siapa saja gitu. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Atau misalnya kita bisa melihat orang bertutur kata dengan bahasa kias atau metafor gitu. Dia selalu memberikan andai-andai. Katakanlah seperti ini, dia mengidentifikasikan baro untuk merah, tapuang untuk putih gitu. Tepung yang putih itu dia dikatakan sebagai putih, representasi dari putih gitu. Bahkan dalam bahasa Minang juga ada yang berkata terbalik gitu. Bagus, jelek, jelek, bagus. Contohnya seperti ini. Kalau orang Minang, terutama seorang paman, kemenakannya melakukan kesalahan, dia akan bilang, yo rancak perangayang yo. Ulang bagi besok ya. Artinya seperti ini. Bagus sekali perangai kamu. Ulangi lagi ya. Kalau kita melihat secara struktural atau secara bahasa, itu adalah pujian. Bagus sekali kelakuan kamu. Ulangi lagi kembali besok ya gitu. Itu artinya sebuah pujian. Namun secara culture itu merupakan kemarahan. Jadi jangan lakukan itu lagi. Justru dia berbanding terbalik. Untuk memahami ini, kita harus memahami kultur atau budaya dari penutur bahasanya. Jadi, dalam pembahasan dengan budaya ini, banyak hal yang bisa kita kaji secara teoritis atau secara konsep-konsep bahasanya. Sekarang kita lihat banyak sekali gaya bahasa atau model-model dalam pembicaraan atau model-model berbahasa suatu budaya. Nah, ini ada banyak sekali, ada metafor, simile, paradoks, personification, dan sebagainya gitu. Kalian bisa lihat ini semua gitu. Ini membuktikan bahwa di setiap daerah memiliki budaya tersendiri dan punya cara tersendiri. Sehingga ini merupakan konsep-konsep yang sudah dirumuskan oleh orang-orang atau peneliti sebelumnya.
Dan bisa jadi dia memiliki model yang lain yang berbeda. Mungkin kalau kalian melakukan penelitian selanjutnya, akan muncul variasi-variasi bahasa yang lainnya. Di sini saya cuma memberikan frames untuk menggambarkan bahwa budaya itu memiliki hubungan erat dengan bahasa dan sosial. Dan mereka saling berkaitan dan saling membentuk sebuah ikatan satu dengan yang lainnya. Oke, baiklah. Saya kira saya hanya memberikan frame untuk bisa kalian pelajari di rumah. Dan kalian hal-hal ini kalian baca sendiri, bisa di sumber-sumber lain atau kalian baca di buku saya. Kalau tidak mengerti, silahkan ajukan pertanyaan kepada saya. Oke, baiklah. Saya kira itu frame yang dapat saya berikan. Kesimpulannya adalah antropolinguistik membahas hubungan antara bahasa dan budaya, mulai dari bentuk, fungsi, dan maknanya. Oke, akhir kata, si Rahmat makan pepaya. Selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.